Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, in this link we will talk about quantifiers, yang artinya adalah penunjuk jumlah. Jadi di dalam link ini kita akan mempelajari tentang quantifiers. What are they? They are little, few, some, any, many, much, and a lot of. Let's start to learn with say Bismillahirrahmanirrahim. May Allah bless us. Nah, kita akan mempelajari quantifiers ini mulai dari few, little, atau a few and a little. Few, little, a few and a little mempunyai arti sedikit. Penggunaannya, few diikuti oleh countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Sedangkan little diikuti oleh uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Beda antara few, a few, little, dan a little adalah sebagai berikut. Yang menggunakan artikel a few, dan a little menunjukkan jumlah yang lebih banyak. Sedang yang tidak menggunakan menunjukkan jumlah yang benar-benar sedikit. Sekali lagi anak-anak, yang menggunakan artikel menunjukkan jumlah yang lebih banyak daripada yang tidak menggunakan Berikutnya, ini adalah contohnya. I found new friends there. I found new friends there. Aku menemukan sedikit teman di sana. Artinya, benar-benar hanya sedikit teman yang ditemuinya. She has a few dress. Dia mempunyai sedikit dress atau baju. Artinya, tidak benar-benar sedikit yang dia punyai. Nah, kalian tentu akan bisa memaknai dua kalimat yang berikut. Ini dia. He has few glass in her apartment. Sedangkan kalimat kedua, my mom buys a few plates in the market. Dua kalimat ini bisa berarti ibu tidak benar-benar membeli piring dalam jumlah sedikit. Berikutnya ada anak-anak. Di sini ada some dan any. Some dan any mempunyai arti yang sama, yakni beberapa. Some digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung dalam bentuk positif. Sedangkan any digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung dalam bentuk negatif. Jadi, yang membedakan penggunaan some dan any adalah bentuk kalimatnya. Dua-duanya bisa digunakan untuk benda yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung. Ini dia contohnya anak-anak. She got some gift from her parent. Dia mendapatkan beberapa hadiah dari orang tuanya. Hadiah di sini
adalah benda yang bisa dihitung menggunakan sum. They have some experiments about it. Mereka mempunyai beberapa pengalaman tentang itu. Nah, ini tidak dapat dihitung. Dua-duanya menggunakan kata some yang berarti beberapa dalam bentuk kalimat positif. Sedangkan any, contohnya ini, my friends didn't bring any food anymore. Yang berarti teman-temanku tidak membawa beberapa makanan sama sekali. Ditulis dalam kalimat negatif. Menggunakan kata any yang mempunyai arti beberapa. Juga sama seperti some. I don't have any idea for it. Aku tidak mempunyai ide untuk itu. Berikutnya, kita akan mempelajari much, many, a lot of yang mempunyai arti banyak. Ini dia anak-anak. Much digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung. Sekali lagi, much digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung. Semuanya mempunyai arti banyak. Berikutnya, many digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang dapat dihitung. Sedang a lot of digunakan untuk mengatakan jumlah benda baik yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung. Jadi a lot of ini bisa digunakan di keduanya. Itu poin student. Ini dia contohnya. She always drinks coffee with much sugar. Dia selalu minum kopi dengan banyak gula. Di sini sugar ini tidak dapat dihitung, benda yang tidak mungkin dihitung. Berikutnya, there are so much dust on that old house. Dust adalah debu, sama tidak bisa dihitung sehingga dia menggunakan kata much. Sedangkan many digunakan pada kalimat his uncle has so many cars. Pamannya mempunyai banyak mobil. Nah, mobil ini bisa dihitung. Indonesia is a big country with many islands. Indonesia adalah negara besar dengan banyak pulau. We have a lot of homework. Ini dia, kata lot of digunakan di sini. Kita mempunyai banyak PR. Bisa juga digunakan I bought a lot of books in the store. Aku membeli banyak buku di toko itu. Sekali lagi, a lot of digunakan dalam untuk benda yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. Oke. Selain quantifiers yang sudah kita pelajari di atas, ada beberapa kata petunjuk jumlah yang langsung menyebutkan satuannya. Di bawah ini adalah beberapa kata penunjuk arah atau penunjuk jumlah yang langsung dengan satuannya. Ini dia anak-anak. A glass yang berarti segelas, a loaf berarti sepotong, a bottle sebotol, a pile seember, a drop setetes. Kalian bisa lihat contoh-contoh kalimatnya. Dan masih ada lagi ini, a cup, a piece, a spoon, a jar, a bowl, a plate, yang artinya secangkir, selembar, sesendok, sekendi, semangkok, dan sepiring. Ini dia contoh-contohnya. Everyone. And then that's about quantifiers. Thank you. You've learned in this link. Once again, may Allah always bless us. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good luck.